Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat benar-benar dirahasiakan oleh bangsa Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi kenyataannya, siaran radio tersebut terdengar dan tertangkap di Indonesia. Dan pada saat itu, kebetulan Sultan Syahrir mendengarnya. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia. Berkumpulnya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar baik untuk kalian semua saudara-saudaraku. Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya tadi pagi telah mendengar di radio BBC. Oleh karena itu telah terjadi kekosongan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang membahagiakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, Anda tadi mengatakan bahwasanya ada kekosongan kekuasaan di Indonesia. Lantas maksudnya apa, Bung? Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negara kita karena telah menyerah kepada Sekutu. Sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Saya sudah paham dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Sama-sama. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita majukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? Saya setuju dengan usulan Anda, Bung. Ini waktu yang tepat untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamirkan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Soekarno untuk meminta Bung Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan semua hubungan pihak Jepang. Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kalau berpendapat demikian saudaraku, Karena PPKI adalah badan pembentukan Jepang. Karena kita tidak ingin ada campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, kita sepakat untuk menolak berbagai bentuk hadiah dari Jepang. Karena kitalah yang akan berdiri sendiri. Tepat sekali, kalau begitu kalian semua harus pergi ke rumah Soekarno untuk menyampaikan mengenai hal tersebut. Bagaimana semuanya? Setuju? Setuju. Dan saya akan memberitahuan kepada golongan pemuda lainnya untuk membantu kita untuk mengambil kekuasaan dari bangsa Jepang. Kalau begitu, cukup segini saja ya kita berkumpul di sini. Ya. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil dari keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno, Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada. Keperluan apa? maaf Bu, ada kepentingan yang harus kami bicarakan dengannya. Oh begitu. Kalau begitu silahkan masuk. Kang Mas ada yang kita mencari. Siapa gerangan? Para golongan muda, Kang Mas. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Dan maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Saya mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu dari radio BBC.
Sudah melaksanakan rapat dan hasil adalah semua setuju agar Bung Karno dan Muhammad Hatta untuk segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan hal tersebut dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa membahas kemerdekaan di rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus diraih oleh masyarakat Indonesia itu sendiri, bukan dari pemberian negara lain. Bukan begitu, tapi kita harus membicarakan hal tersebut dalam rapat PPKI. Karena PPKI bertugas untuk menyiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu dari Jepang untuk memerdekakan bangsa Indonesia ini? Sebenarnya kita bisa, Bu. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa kita harus menunggu Jepang? Perlu Anda ketahui, kekuatan segelintir ini tidak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku, mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita tegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan ini, makin cepat juga kita mengakhiri penderitaan yang telah diderita oleh rakyat selama inilah, yang sudah ditunggu-tunggu oleh semua. Baiklah kalau begitu, beri waktu saya untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami semua pamit undur diri terlebih dahulu. Baik. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Sekarang bagaimana kita harus memikirkan agar supaya sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri kita ini tidak semakin menjadi-jadi. Selain itu, kita juga harus membahas bagaimana proses kemerdekaan yang hendak dibahas di sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bu? Saya setuju. Lagi pula mereka masih muda. Pola berpikir mereka masih pendek. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang. Bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Kalau begitu, kami semua setuju. Baiklah, setuju. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetapi tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Nampaknya golongan tua tak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk kita semua. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kita mengasingkan mereka, Bung? Gimana kalau di Rengas Dengklok, suatu kota yang berada di Karawang. Tempat ini merupakan markas yang dipimpin oleh Sudanjo Sudirno dan letaknya di bawah komando Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Beda di Jakarta. Bagaimana saudara-saudaraku, kalian semua setuju? Setuju! Oleh karena itu, mari kita lakukan namanya. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini?
Jadi gini Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? jadi begini Bu, Rombongan IR Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa maksud kalian membawa kami ke sini? maaf Bu, ini demi keselamatanmu. Kami ingin membahas kembali tentang proklamasi. bukankah Soekarno sudah mengatakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Kenapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memerdekakan Indonesia karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana yang dikatakan Jepang itu cuma janji manis? Apa yang akan kamu lakukan, Bung? Apakah kita akan selamanya kita menunggu janji Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun menderita akibat ulah dari bangsa Jepang. Tenang saudaraku, ini semua bisa dibicarakan dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Darwis, silakan lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, silakan ikut saya. Baiklah, saya mengerti perhitungan kalian soal proklamasi. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu semua benar, dan saya mendukung mereka. Tapi apakah itu mungkin? Tentu mungkin kalau kita berusaha. Kita pasti bisa. Lagi pula para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Soekarno? Saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Alamak, mana kacamataamu? Ini. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusan kalian? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok saja? Apakah Anda semua siap? Jika memungkinkan, kita akan melaksanakannya besok. Baiklah. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi jika ada yang tahu kita akan merumuskan proklamasi sekarang. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jenderal Laksamana Maeda.
kita ke rumahnya malam ini. Baiklah. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Maaf, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksana Maeda. Apakah beliau ada? Oh, sebentar saya panggilkan Bapak dulu. Baik. Maaf, ada Pak Bung. Maaf Bung, kami semua malam-malam begini datang ke rumah Anda mengganggu waktu Anda. Kami kesini membutuhkan tempat untuk mempersiapkan proklamasi untuk esok hari. Kalau begitu silakan masuk. Baik Bung. Sebenarnya saya sangat senang setelah mendengar kabar itu. Silakan pergunakan ruang yang Anda butuhkan. Apakah ada kertas dan pena, Laksamana? Oh, sebentar saya ambilkan. Baik. Terima kasih. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada. Bagaimana untuk penandatanganan naskah ini? Yang penting jangan ditandatangani oleh PPKI, karena PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang. Adakah dari kalian ingin mengusulkan pendapat? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain, kita harus beda. Bagaimana kalau misalkan yang menandatangani naskah proklamasi tersebut adalah Bung Karno dan Bung Hatta, karena beliaulah merupakan wakil dari bangsa Indonesia. Ide yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Tolong Anda ketik naskah proklamasi ini. Baik, Bu. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, hari.
Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, Bu. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa saya sulit ini. Ya, berterima kasihlah kepada Allah yang telah memberikan jalan untuk memproklamirkan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi yang akan berlangsung besok? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu bangsa Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Apakah kita sudah punya bendera? Oh iya, Pak lupa. Bagaimana kalau bisa saya menjahitnya? Tapi ibu tidak punya kain, adanya warna merah dan putih saja. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, buatlah bendera yang sederhana, asalkan berlian. Baiklah Pak, Ibu punya ide. Bagaimana jika benderanya diberi nama Sangsaka Merah Putih? Baiklah, kalau begitu Bapak setuju. Oke Pak, kalau begitu bersiap-siaplah untuk proklamasi besok. Baik, Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting bagi negara kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik dan turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Diduga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi ada hakikatnya. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dan tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam mengadakan musyawarah dengan pemuda-pemuda rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu sela kata berpendapat bahwa sekaranglah datangnya saat untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama
dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup Proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para perjuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Anak-anak sing berjalan, bawa ke sebelah.